Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izma Izuraida SPD, salah satu peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, gelombang 2, Angkatan 5, kelompok 3, kelas 1. Saya selaku ketua kelompok ketua kelompok yang akan menganalisis isu global proxy war. Di sini ada juga beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama yang bernama Ibu Vera Febrianti SPD, dan yang kedua ada Ibu Sofi Sobatul Wadli STR Kes. Langsung saja kita mulai ya. Pertama saya akan menjelaskan definisi dari apa itu proxy war. Proxy war adalah perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena adanya dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya ternyata 70% konflik perang di dunia ini itu dilatar belakangi perebutan sumber daya alam. Terutama di Indonesia ya. Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Sejak Perang Dunia ke-1 hingga kini sudah terjadi sekitar 112 peristiwa proxy war. Nah, proxy war dilakukan dengan memanfaatkan potensi konflik untuk menimbulkan instabilitas negara. Kini proxy war juga sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi target perebutan negara asing karena kekayaan sumber daya alam itu sendiri. Nah, proxy war sendiri memiliki dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan secara soft power, dan yang kedua ada pendekatan secara hard power. Kalau soft power sendiri merujuk pada pengertiannya soft artinya lembut ya. Berarti menggunakan perangkat ekonomi atau economic power, perangkat teknologi dan informasi, serta dalam bentuk bantuan, aid, atau donasi negara atau lembaga donor yang juga didukung oleh negara donor kepada negara-negara yang membutuhkan. Biasanya negara berkembang atau dunia ketiga. Jadi soft power itu pendekatan secara halus, jadi seperti rayuan. Dan yang kedua, hard power, dari namanya juga hard, berarti agak keras dan memaksa. Biasanya dilakukan melalui intervensi dan dilakukan oleh negara-negara yang relatif mapan secara ekonomi, politik, dan militernya kepada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang lainnya. Intervensi tersebut dilakukan dengan perangkat militer atau military power atau perangkat political power. Kami sudah memiliki pembahasan isu yang akan kami angkat. Yang pertama ada isu tentang eksploitasi PT Freeport, dan yang kedua yang baru terjadi belakangan ini yaitu adalah isu penembakan di Mabes Polri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibu Sofi. Padanya saya persilahkan. Ya, dalam isu ini ada identifikasi yang kami gunakan yaitu dengan metode pentahelix. Metode pentahelix tersendiri ada dari segi akademisi, pebisnis, pemerintah, media, dan komunitas. Yang pertama, isu eksploitasi PT Freeport. Dari segi akademisi, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan warga sekitar mengenai bisnis dan pertambangan. Nah, dari segi pebisnis, eksploitasi tersebut disebabkan perusahaan afiliasi dari asing dan Indonesia yang keuntungannya itu sangat besar diberikan kepada pihak asing. Selanjutnya dari segi komunitas, hal tersebut menyebabkan kerusakan alam di Papua, penyerobotan lahan milik masyarakat adat, dan didatangkannya tenaga kerja non-Papua. Selanjutnya dari segi media, karena memang letaknya jauh dari ibu kota PT Freeport tersebut, maka media itu kurang mengangkat isu
sehingga terkesan diabaikan. Selanjutnya dari segi pemerintahan tersendiri, pemerintah itu terkesan kurang tegas dan mengabaikan isu ini. Padahal isu ini itu sangat penting dan sangat urgen. Selanjutnya, isu dari penembakan di Mabes Polri. Dari segi akademisi, hal tersebut terjadi karena salah satunya mungkin peran dari pendidik atau guru yang harusnya dapat menanamkan nilai ideologi Pancasila dan anti radikalisme. Selanjutnya dari segi bisnis, secara finansial yang melibatkan yang memperbelakang isu tersebut yaitu melibatkan raksasa bisnis yang didalangi oleh ISIS. Selanjutnya dari segi komunitas, hal tersebut memicu sentimen agama melalui teror bom tersebut. Dari segi media menyorot tajam kasus ini sampai bahkan banyak informasi yang bukan fakta disampaikan ke publik. Dari segi pemerintahan terkesan tidak belajar dari kasus sebelumnya sehingga kasus teror seperti ini tuh terulang kembali di masa sekarang. Nah, untuk memilah manakah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, maka kami menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Pada kasus eksploitasi, kami menetapkan urgensinya cukup penting, seriousness-nya sangat penting, growth-nya cukup penting. Untuk kasus penembakan di Mabes Polri, urgensinya sangat penting, seriousness-nya sangat penting, dan growth-nya sangat penting. Maka bila dijumlahkan, lebih besar nilai dari kasus penembakan di Mabes Polri, yaitu dengan jumlah 9. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vera Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Ya, untuk penembakan Mabes Polri ini menggunakan metode fishbone, di mana ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal di sini terdiri dari beberapa faktor, yaitu tidak memiliki jiwa nasionalisme dari orang yang bersangkutan tersebut. Kemudian, kurangnya tertanam ideologi Pancasila dalam dirinya sehingga mudah terprovokasi. Adapun dari faktor eksternal atau faktor luar, adanya paham ideologi ISIS. Nah, sehingga dari paham ideologi ISIS ini, karena faktor internalnya tidak cukup kuat, yang sudah disebutkan tadi, maka terjadilah penembakan Mabes Polri. Selanjutnya, dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength di sini kekuatan. Nah, kekuatan yang di sini berupa Indonesia kaya akan sumber daya manusia, keamanan nasional Indonesia, dan Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Dari kekuatan atau strength ini bisa kita kaitkan dengan peluang atau opportunity. Peluang di sini yaitu adanya jiwa dan semangat gotong royong yang kuat, sehingga rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi. Nah, hingga melahirkan suatu strategi SO, Strength Opportunity, dengan melakukan kontraproksi dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, serta penguatan keamanan nasional. Selain kekuatan, ada sisi kelemahannya itu dengan weakness. Nah, kata lainnya weakness, yaitu kurangnya penanaman ideologi Pancasila pada setiap individu bangsa. Nah, kita kaitkan dengan peluang di sini, yaitu melahirkan strategi WO, weakness opportunity-nya, dengan meningkatkan kesadaran berinteraksi dan berpartisipasi, serta meningkatkan pemahaman dan penanaman ideologi Pancasila pada setiap individu bangsa. Adapun pada bagian ancaman, provokasi dari paham radikalisme yang berasal dari organisasi ISIS.
Nah, dari bagian kekuatannya di sini atau strength melahirkan strategi ST, strength, threat, kekuatan dan keancaman. Dan ancamannya yaitu membentuk generasi muda untuk tidak terprovokasi paham radikalisme yang berasal dari organisasi ISIS, serta penegakan aturan dan hukum sebaik-baiknya. Nah, dari kekuatan tersebut ada kelemahannya juga. Dari ancaman ini dan kelemahan ini timbullah strategi WT, weakness, threat, ancaman dan kelemahan, yaitu dengan meningkatkan rasa nasionalisme, menanamkan ideologi Pancasila sejak dini, serta membangun kalangan intelektual muda dalam mengantisipasi ancaman non-militer sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Nah, untuk ada alternatif penyelesaiannya di sini, yang pertama dengan melakukan kontraproksi. Dari kontraproksi ini, ada tahapan dalam setiap alternatifnya, yaitu dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Adapun hasil yang diharapkan yaitu untuk tujuan nasional dan pihak yang terkaitnya yaitu pemerintah dan masyarakat. Alternatif penyelesaian berikutnya yaitu dengan adanya penguatan keamanan nasional. Adapun tahapan setiap alternatifnya itu yaitu memperkuat keamanan nasional. Hasil yang diharapkan tujuan nasional dan pihak yang terkait pemerintah dan masyarakat. Penegakan aturan dan hukum sebaik-baiknya. Tahapan setiap alternatifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Meningkatkan kesadaran berinteraksi dan berpartisipasi. Tahapan setiap alternatifnya yaitu dengan menghilangkan disintegrasi. Kemudian alternatif penyelesaian dari meningkatkan kualitas tenaga ahli sesuai bidangnya, yaitu dengan peningkatan kemampuan tenaga ahli. Alternatif penyelesaian dari peningkatkan rasa nasionalisme, yaitu dengan tahapan alternatifnya mengamalkan Pancasila. Untuk alternatif penyelesaian dari membentuk generasi muda untuk mandiri dalam penguasaan teknologi, bisa dengan menggunakan tahapan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, alternatif penyelesaian dari meningkatkan pemahaman dan penanaman ideologi Pancasila pada setiap individu bangsa, yaitu dengan peningkatan pemahaman Pancasila pada generasi muda. Kebetulan kelompok kami menghasilkan diskusi, yaitu dari tujuan tahapan penyelesaian ini, hasil yang diharapkan itu untuk tujuan nasional semua, dan pihak yang terkait, yaitu semuanya pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan mengenai isu global proxy war. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.